Halo, selamat pagi, semangat pagi, kelas 73 ya. Apa kabarnya saat ini? Semoga anak-anak ibu dalam kondisi yang sehat. Orang tua anak-anak kami kelas 73 juga dalam kondisi yang sehat. Saat ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Dernika Simarmata SPD, di mana saat ini kita akan mereview pelajaran dan pembahasan soal ujian tengah semester ya, sebagai persiapan nanti untuk ujian semester ya. Nah, anak-anak ibu, kita mulai dari nomor 1. 1. Suatu pergerakan orang, barang, atau informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain atau dari daerah asal menuju ke daerah tujuan disebut dengan A. Ruang, B. Interaksi antar ruang, C. Arus, D. Interaksi. Jawabannya adalah B. Interaksi antar ruang. Nomor 2. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota secara menetap atau hanya sekedar tinggal sementara disebut dengan A. Urbanisasi, B. Ruralisasi, C. Transmigrasi, D. Emigrasi. Maka jawabannya adalah A. Urbanisasi. Ya. Nah, urbanisasi artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat atau ramai ke daerah yang masih sepi atau penduduknya jarang. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri atau ke negeri tujuannya menetap. Sirkulasi adalah perpindahan penduduk tidak menetap, namun ada juga yang menetap atau tinggal sementara waktu di daerah tujuan. Ruralisasi adalah kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ya, jadi soal nomor 2 itu jawabannya adalah urbanisasi. Nomor 3, gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu disebut dengan A. Peta, B. Gambar, C. Lukisan, D. Atlas. Maka jawabannya adalah A. Peta. Kemudian anak-anak, nomor 4. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan A. Kartografi, B. Geografi, C. Demografi, D. Topografi. Ya, jawabannya adalah A. Kartografi. Nomor 5. Peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan ya, di antara lokasi lainnya yang lebih luas disebut dengan A. Inset, B. Judul, C. Simbol, D. Orientasi peta. Ya, maka jawabannya adalah A. Inset. 6. Pengaruh letak garis bujur bagi Indonesia adalah A. Indonesia beriklim tropis, B. Indonesia terbagi 3 waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA
atau waktu Indonesia Tengah, WIT waktu Indonesia Timur. C. Indonesia terdapat salju. D. Indonesia sering terjadi gempa bumi. Maka jawabannya adalah B. Dampak letak astronomis Indonesia menyebabkan adanya perbedaan waktu di wilayah Indonesia. Nah, adapun batas garis bujur mengakibatkan Indonesia terbagi atas 3 waktu, yakni wilayah waktu Indonesia Barat ya, yang berbatasan dengan garis bujur 105 derajat. Kemudian ada juga wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA yang berbatasan dengan garis bujur 120 derajat serta wilayah waktu Indonesia Timur atau WIT yang berbatasan dengan garis bujur 135 derajat. Kita lanjut nomor 7. Dampak letak geologis Indonesia terhadap Indonesia adalah A. Rawan gempa bumi, tsunami, dan banyak terdapat gunung api. B. Beriklim tropis, rawan gempa bumi. C. Banjir dan sering terjadi hujan. D. Kemarau panjang dan sering terjadi kebakaran. Ya, maka jawabannya adalah A. Pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi tanah dan penampakan alam adalah sebagai berikut. 1. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. 2. Laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam. Ya, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari laut yang dangkal. Ya. 3. Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Di Indonesia sering terjadi gempa bumi tektonik ataupun gempa bumi vulkanik. Kemudian yang keempat, sering terjadi atau muncul gunung api di tengah laut yang terus-menerus berkembang. Nomor 8. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Hewan dan tumbuhan. B. Barang tambang. C. Hewan, emas, tembaga. D. Hewan dan barang tambang. Maka jawabannya adalah B. Barang tambang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika telah dimanfaatkan tidak bisa digunakan lagi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan sumber daya alam tersebut tidak bisa berkembang biak ataupun tumbuh kembali. Selain itu, sumber daya alam tersebut ya juga jumlahnya terbatas disediakan oleh alam. Contohnya adalah barang-barang tambang, ya. Nomor 9, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Barang tambang, B. Hewan dan tumbuhan, C. Hewan dan barang tambang, D. Tumbuhan dan barang tambang. Ya, maka jawabannya adalah B. Hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang mampu memperbaharui diri sendiri. Maksudnya adalah
memiliki kuantitas yang tidak terhingga, sehingga dapat dipakai terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang diperbaharui, 1. Matahari, angin, tumbuhan, hewan. Ya. Nah, itu anak-anak ibu ya. Nah, yang terakhir kita lanjut nomor 10. Perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu ada kelahiran atau natalis, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Ya, disebut dengan A. Dinamika penduduk, B. Kualitas penduduk, C. Jumlah penduduk, D. Komposisi penduduk. Maka jawabannya adalah A. Dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu adalah kondisi maupun keadaan penduduk di suatu wilayah tertentu selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seluruh perkembangan dan perkembangan yang terjadi tersebut dikenal dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, migrasi, atau perpindahan penduduk. Nah, sampai di sini anak-anak pembahasan soal-soal untuk saat ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya untuk minggu depan. Nah, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.